Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peluang. Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama mengenai peluang teoritis dan frekuensi harapan. Apa peluang teoritis dan frekuensi harapan itu? Yang pertama, untuk peluang teoritis adalah perbandingan banyak kejadian yang dimaksud dengan banyak kejadian yang mungkin. Misalkan peluang teoritis untuk kejadian K dengan ruang sampel S adalah PK sama dengan NK dibagi NS, dengan NK adalah banyak anggota himpunan kejadian K dan NS adalah banyak anggota himpunan ruang sampel S. Lalu frekuensi harapan itu adalah banyak kejadian yang diharapkan dapat terjadi dalam suatu percobaan. Atau rumusnya bisa juga dituliskan frekuensi harapan kejadian K sama dengan peluang kejadian K dikalikan banyak percobaan, sama dengan PK dikali N. Untuk contohnya, yang pertama, dua dadu ditos atau dilempar bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut. Muncul dadu pertama bermata 3. B. Muncul mata dadu berjumlah 9. Banyak anggota ruang sampel S yaitu NS sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. 6 dikali 6 dari mana? Karena setiap satu dadu memiliki 6 mata dadu, 6 titik sampel, jadi banyak anggota ruang sampel S-nya adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Untuk yang kejadian A, untuk poin A, misalkan kejadian A adalah kejadian muncul dadu pertama bermata 3. Nah, berarti di sini dadu pertama harus bermata 3, sedangkan dadu kedua bisa bermata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu A sama dengan kurung perawal 31, 32, 33, 34, 35, 36. Maka NA ada 6. Nah, lalu sekarang karena sudah diketahui NA dan NS-nya, kita bisa mencari peluang kejadiannya, yaitu PA sama dengan NA per NS. NA-nya 6, NS-nya 36, jadi 6 per 36 kalau disederhanakan sama dengan 1 per 6. Untuk poin B, kejadian B misalkan kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. Nah, di sini kita urutkan kejadian-kejadian yang mungkin. Di ruang sampel B, yaitu 36, 45, 54, 63. Maka NB-nya sama dengan 4. Karena NB-nya sudah diketahui dan NS-nya juga sudah diketahui, jadi kita bisa menghitung peluang kejadiannya, peluang teoritisnya, yaitu PB sama dengan NB per NS, NB-nya 4, NS-nya 36, jadi 4 per 36 sama dengan, kalau disederhanakan menjadi 1 per 9. Untuk contoh yang kedua, sebuah dadu berisi 12 ditos atau dilempar ini sebanyak 96 kali. Berapa kalikah diharapkan muncul permukaan dadu bukan bilangan prima? Di sini kita urutkan dulu mata dadu yang bukan bilangan prima itu berapa aja. Misalkan kejadian K adalah kejadian muncul mata dadu bukan bilangan prima, maka K sama dengan kurung kurawal 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Berarti NK sama dengan
7. Lalu percobaan dilakukan sebanyak 96 kali, berarti N-nya sama dengan 96. Nah, kita bisa mencari harapan munculnya permukaan dadu bilangan prima dengan cara mengkalikan PK dengan N. Nah, PK-nya ini sebelumnya kan NK dibagi NS. NS-nya ada 12, NK-nya ada 7, jadi PK-nya adalah 7/12 dikali N-nya ada 96. Jadi 7/12 dikali 96 sama dengan 56 kali. Berarti harapan muncul permukaan dadu bukan bilangan prima yaitu sebanyak 56 kali. Lalu materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah kisaran nilai peluang. Yang pertama ada kepastian dan kemustahilan. Pada pengetasan atau melempar undi sebuah dadu dapat diperoleh nilai-nilai peluang kejadian yaitu PK sebagai berikut. Yang pertama, P5 atau peluang munculnya mata dadu 5 sama dengan 1/6. P genap atau peluang munculnya mata dadu genap sama dengan 3/6 itu atau bisa juga disederhanakan menjadi 1/2. Yang ketiga ada P kelipatan 3 atau peluang munculnya mata dadu kelipatan 3 sama dengan 2/6 atau dapat disederhanakan menjadi 1/3. Yang keempat, P tidak kurang dari 2 atau peluang munculnya mata dadu tidak kurang dari 2 sama dengan 5/6. Lalu yang kelima, P faktor dari 6 atau peluang munculnya mata dadu yang merupakan faktor dari 6 sama dengan 4/6 atau disederhanakan menjadi 2/3. Yang keenam, P lebih dari 6 atau peluang munculnya mata dadu lebih dari 6 sama dengan 0. Dan yang ketujuh, P tidak lebih dari 6 atau peluang munculnya mata dadu tidak lebih dari 6 sama dengan 6/6 atau kalau disederhanakan menjadi 1. Nah, di sini bisa juga kita tuliskan dalam garis bilangan seperti berikut. Dari terkecil hingga terbesar ya. Jadi kejadian F yang peluangnya 0 ada merupakan nilai terkecil dan kejadian G yang peluangnya 1 merupakan nilai terbesar. Nah, di sini maksudnya apa sih? Jadi untuk kejadian dengan peluang 0 atau kejadian F pada contoh ini merupakan kejadian yang mustahil terjadi. Misalkan kita melemparkan dadu yang hanya memiliki 6 mata dadu, tapi kita mengharapkan munculnya mata dadu 7 atau 8. Nah, hal tersebut tidak akan terjadi, maka peluang munculnya mata dadu lebih dari 6 adalah 0 atau mustahil. Nah, untuk kejadian G yang memiliki peluang 1, itu artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Pada contoh P tidak lebih dari 6, artinya P ini peluang munculnya mata dadu yang kurang dari 6, yang tidak lebih dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka-angka tersebut merupakan mata dadu atau titik sampel dari ruang sampel pelemparan mata dadu, maka kejadian tersebut pasti akan terjadi sehingga peluangnya 1. Nah, di sini kita bisa simpulkan jika suatu kejadian A tidak mungkin atau mustahil terjadi, maka PA sama dengan 0. Dan jika suatu kejadian A pasti terjadi, maka PA-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa tuliskan juga seperti ini. Jika PA adalah peluang sembarang kejadian A, maka batas-batas nilai PA adalah 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1, yaitu 0 tadi merupakan kejadian mustahil dan 1 merupakan kejadian yang pasti terjadi.
atau kita bisa tuliskan dalam bentuk garis bilangan seperti ini, merupakan kejadian yang mustahil terjadi dan satu merupakan kejadian yang pasti terjadi. Untuk setiap kejadian A, nilai PA atau peluang A adalah 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Lalu ada komplement suatu kejadian. Komplement kejadian A adalah kejadian bukan A atau kejadian A. Nah, kita simak ya di sini. Ibu akan menjelaskan tabel tentang beberapa percobaan peluang A-nya, peluang bukan A, dan jumlah peluang A dan peluang bukan A. Yang percobaan pertama yaitu pengetasan sebuah uang logam. Misalkan kejadian yang diinginkan adalah kejadian munculnya gambar atau PG sama dengan 1/2. P bukan G adalah 1/2 juga. Dan di sini jika PG dan P bukan G dijumlahkan, hasilnya adalah setengah ditambah setengah sama dengan 1. Lalu untuk kejadian kedua, kita melakukan percobaan pengetasan sebuah dadu. Misalkan kejadian yang diharapkan adalah munculnya mata dadu berkelipatan 3, maka P kelipatan 3 sama dengan 2/6. P bukan kelipatan 3 sama dengan 4/6, dan jumlah dari P kelipatan 3 dan P bukan kelipatan 3 adalah 2/6 ditambah 4/6 sama dengan 1. Untuk percobaan yang ketiga, pengetosan 2 buah uang logam. Misalkan kejadian yang diharapkan terjadi adalah munculnya 2 angka atau P 2 angka. Peluangnya sama dengan 1/4. Maka di sini P bukan 2 angkanya adalah 3/4. Dan jika dijumlahkan, P 2 angka dan P bukan 2 angka sama dengan 1/4 ditambah 3/4 ditambah 1. Untuk percobaan yang terakhir, kita melakukan pengetosan 2 buah dadu. Misalkan ibu menginginkan kejadian yang terjadi adalah munculnya mata dadu berjumlah 12, maka P jumlah mata dadu 12 sama dengan 1/36. P mata dadu berjumlah bukan 12 sama dengan 35/36. Lalu jika dijumlahkan, P mata dadu berjumlah 12 dan P mata dadu berjumlah bukan 12 sama dengan 1/36 ditambah 35/36 sama dengan 1. Dari sini kita bisa lihat ya. Di sini seluruh penjumlahan antara PA dan P bukan A hasilnya 1. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa PA ditambah P bukan A sama dengan 1, atau P bukan A sama dengan 1 dikurangi PA. Untuk contohnya, sebuah dadu dan sebuah uang logam ditos atau dilempar undi bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut. Pada dadu A pada dadu muncul mata 4, B pada dadu muncul bukan mata 4. Untuk poin A berarti di sini peluang munculnya mata dadu 4 dan untuk uang logamnya bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Jadi kita tuliskan kejadian M sama dengan kurung kurawal 4A 4G. Berarti NM-nya ada 2. Nah, lalu kita akan menghitung NS ya, atau banyak ruang sampel S. Nah, ruang sampel S ini merupakan titik sampel pelemparan sebuah dadu dan titik sampel pelemparan sebuah uang logam. Untuk dadu titik sampelnya ada 6 ya, dan untuk uang logam titik sampelnya ada 2. Maka di sini NS-nya sama dengan
6 dikali 2 sama dengan 12. Lalu, maka kita bisa hitung peluang munculnya jadi mata 4. PM sama dengan NM dibagi NS. NM-nya 2, NS-nya 12 sama dengan jadi 2/12 atau bisa disederhanakan menjadi 1/6. Untuk poin B, karena yang ditanya peluang kejadian mata dadu yang muncul bukan 4, berarti di sini P bukan M sama dengan 1 dikurangi PM. PM-nya sama dengan 1/6, berarti P bukan M-nya adalah 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Sekian untuk video kali ini. Bila ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.